Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari 1404661. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Ibu Eni Zuhari. Warga Kota Kediri, ramah, kreatif, dan pekerja keras. Tak henti mengembangkan bakat, ikhlas dalam membagikan ilmu. Pedoman itulah yang membuat usaha mikro kecil menengah di kota ini tumbuh pesat. Tidak butuh waktu lama untuk bisa bercinta dengan kota ini. Dan yang pasti, cinta itu juga tidak akan pernah singkat. Datanglah dan rajutlah cinta sampai habis usia. Dari video cuplikan tadi mungkin sudah dapat ditebak penjelasan bisnis apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Ya, saya akan menyampaikan sedikit tentang produk UMKM. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang bisnis plan yang akan saya buat, yaitu terkait rencana bisnis pada usaha mikro keripik brownies. Mungkin saat ini sudah banyak orang yang bisa membuat kue brownies ini. Selain rasanya yang enak, pembuatan kue coklat ini juga sangat mudah. Maka dari itu, di era sekarang ini banyak sekali macam-macam jenis usaha kue brownies ini. Kenapa disebut dengan keripik brownies? Ya, karena usaha saya ini bermula dari jualan kue brownies yang sudah berjalan cukup lama. Namun, di era globalisasi ini, bisnis makanan berkembang dengan sangat pesat dan cukup menjanjikan. Hal inilah yang mendorong saya untuk mengembangkan bisnis usaha ini, yaitu dengan menciptakan jenis produk baru yang bahan bakunya masih tetap sama dengan bahan baku kue brownies. Selain itu, globalisasi ini nantinya akan berdampak positif pada proses pemasaran produk saya. Dalam proses pemasaran produk baru ini, tentunya ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Seperti halnya beberapa orang masih asing dengan sebutan keripik brownies ini, karena kebanyakan dari mereka hanya tahu macam-macam brownies dan terkadang beberapa orang tersebut mengira bahwa produk ini adalah jenis brownies kering. Tidak sampai di sini, setelah pengenalan dan pemasaran kepada masyarakat, seorang pebisnis juga harus memikirkan bagaimana cara menjaga nama baik atau goodwill dari sebuah usahanya. Salah satunya yaitu dengan memahami reputasi online. Di era digital sekarang ini, sudah banyak UMKM atau usaha lainnya yang sudah memiliki akun media sosial sendiri, seperti Instagram, Facebook, WhatsApp khusus untuk bisnis, maupun platform atau website bisnis. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mengetahui informasi terkait produk tersebut dengan mudah lewat postingan-postingan atau konten lainnya. Dan tentunya agar masyarakat juga tertarik untuk membeli produk ini. Tanpa disadari, dengan adanya informasi di sosial media itulah yang nantinya akan menjaga nama baik dari sebuah bisnis usaha tersebut. Perubahan teknologi digital era kedua yang kecepatannya tak terbayangkan sebelumnya. Maka, inilah era ketika transformasi digital bagi koperasi dan UMKM menjadi keniscayaan. Yakinkan bahwa mereka para pejuang ekonomi rakyat tidak sendiri, sebab pemerintah mendorong jutaan UMKM onboarding ke platform digital. Kemudian, selain menjaga nama baik dari sebuah usahanya, seorang pebisnis juga harus memikirkan bagaimana cara mengatur usahanya, seperti bagaimana mengembangkan usaha tersebut agar masyarakat lebih mengenal produk-produk usaha kita. Sejauh ini, cara yang sudah saya lakukan yaitu menjaga eksistensi produk dengan mengikuti beberapa pameran, festival maupun bazar UMKM yang diadakan oleh pemerintah. Dengan ini, masyarakat akan lebih mudah mengenal produk saya dan juga dapat mengetahui kompetitor-kompetitor bisnis serta dengan mudah mendapat
usaha mikro ini memiliki ruang lingkup yang kecil atau ruang lingkup yang masih sempit. Selain itu, sulitnya menetapkan standar proses rekrutmen pada tenaga kerja baru karena minimnya sebuah pelatihan atau pengalaman yang dimiliki. Selain itu, dalam melakukan manajemen produksi dan operasi pada usaha mikro dapat dilakukan dengan cara mengecek persediaan stok barang dengan cepat dan tepat. Mengapa harus dengan cepat dan tepat? Karena agar para pelanggan yang melakukan pemesanan secara tiba-tiba, kita dapat mengetahui berapa jumlah stok barang yang kita miliki. Selain itu, dalam menentukan harga jual dari sebuah produk, tentunya ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan oleh para pebisnis, yaitu yang pertama dengan menghitung HPP yang dikeluarkan selama proses produksi. Kedua, USP atau Unique Selling Proposition, yang artinya keunikan apa yang ada pada produk tersebut yang tidak dimiliki oleh produk lainnya. Dalam hal ini, kita dapat menguasai pasar tanpa adanya para pesaing. Ketiga, mengetahui harga yang ditetapkan oleh pesaing dengan tetap mempertimbangkan kedua hal tersebut. Untuk strategi promosi yang saya terapkan di era digital ini, yaitu dengan cara menemukan keunikan yang ada di produk saya yang dapat ditonjolkan sebagai berbeda dari produk lain. Jadi saya juga melakukan promosi melalui media online seperti menggunakan sosial media. Mungkin masih ada beberapa usaha mikro yang mengalami kendala ataupun hambatan dalam melakukan manajemen keuangan karena sulitnya membedakan penghasilan pribadi dengan penghasilan dari usahanya. Cara saya untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan membatasi keuangan pribadi dan bisnis serta melakukan evaluasi secara konsisten atas perputaran keuangan bisnis. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait strategi, hambatan, tantangan, pemanfaatan teknologi di era digital maupun bagaimana cara mengatur manajemen keuangan dan mengatur usaha secara pribadi pada usaha mikro Indonesia ini. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya, semua yakin bahwa merekalah yang hanya bekerja keras mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Begitulah hakikatnya perjuangan. Saatnya Indonesia berpihak pada pilar-pilar kecil yang nyatanya adalah fondasi perekonomian bangsa ini. Tangan-tangan dan langkah mereka menjadi harapan kebangkitan bangsa kita. Memulihkan UMKM adalah memulihkan bangsa. Mereka berhak akan BUPM hingga transformasi digital agar semangatnya tetap maju, sebab UMKM adalah kita. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.